Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri jadi tersangka. Penyematan status tersangka pada pemimpin lembaga anti rasuah memperlihatkan goyahnya hukum di Indonesia. Kepolisian akhirnya menjadikan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu 22 November 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, dalam kasus ini Firly disangkakan dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Junto pasal 65 KUHP. Adapun hukuman maksimalnya seumur hidup. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari menganggap penetapan Firly semakin menunjukkan adanya gejolak hukum di Indonesia. Ini memang kita saat ini sedang menghadapi goyahnya negara hukum kita. Ya. Ketua KPK-nya tersangka. Kemudian para hakim konstitusi melanggar etik. Ketua MK-nya kemudian dicopot, gitu, digantikan. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa saat ini rule of law tidak berjalan. Ujar Taufik Basari di gedung DPR RI Jakarta Pusat, Kamis 23 November. Ia memandang hukum di Indonesia saat ini berjalan dengan prinsip rule by law. Hukum dibuat, diganti, dan diatur sesuai dengan kepentingan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk itu, kata Taufik, DPR sebagai lembaga legislatif akan mengajak masyarakat untuk menjaga dan mengawasi lembaga yudikatif. Sebab di sana tempatnya masyarakat mencari keadilan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua sudah selesai, jangan. Kita tetap harus menyalakan lilin di tengah-tengah gelap yang akan kita hadapi. Jadi jangan mengutuk kegelapannya, tapi kita harus menyalakan lilin agar menjadi terang, tegasnya. Taufik menyebut saat ini memang belum ada pembahasan di DPR terkait penangkapan Firly. Namun ke depan hal itu pasti akan jadi bahan pembahasan. Selain itu, DPR juga akan memonitor langkah-langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Firly. Ini kan baru terjadi, jadi belum ada diskusi apa-apa, tapi pasti nanti akan ada, tinggal tunggu saja, tukasnya. Hal ini juga dibenarkan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto. Pria yang akrab dipanggil Bambang Pacul ini mengatakan Komisi 3 bakal menggelar rapat internal untuk membahas kasus Firly. Kita tidak tergesa-gesa, ojo ke susu. Kita pimpinan pasti akan rapatkan ini. Dari Komisi 3 internal juga rapat, karena ini kejadian luar biasa. Ini nanti malam rapat, kata Pacul di gedung DPR RI Kamis 23 November. Pacul mengaku ia berduka atas ditetapkannya Ketua KPK sebagai tersangka. Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum bisa dibayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian menjadi tersangka. Ini adalah hal yang kita patut berduka. Namun demikian proses hukum akan kita ikuti bersama-sama, tutupnya.